gue ternyata punya trauma besar yang tidak disadari selama ini, yaitu gue ditinggal mati oleh kucing gue waktu kecil. I don't see music like that. I see music as potret diri. And gue suka banget belajar dari orang dan mendengar karya orang lain. Makanya di album ini mencoba untuk membuat ruangan yang cukup besar untuk gue bebas as a guitarist. Hardcore Romance is another tour, mesti Pamungkas tour gitu, dan ini is just another tour. Bedanya apa? I still feel like the same person despite what happened. Jauh lebih nyaman nulis bahasa Inggris. I don't know why. Mungkin karena Hai, saya Pamungkas. Selamat datang di Arisan Tirto. Saya akan mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Ini kosong jadi 7. Entah kenapa kosong. Pertanyaan pertama. Gimana cara bukanya? Oh. Pencet. Oh. Oh, ini PR nih guntingnya. Jika melakukan pendekatan retrospektif, seperti apa kamu melihat perkembanganmu sebagai musisi sejak mengawali karir sampai sekarang? Retrospektif itu apa? Ke belakang. Oke. Seperti apa kamu melihat perkembanganmu sebagai musisi sejak mengawali karir sampai sekarang? Sebetulnya I do feel the same. I still feel like the same person, despite what happened and all the achievements. Tapi mungkin bedanya lebih bijak kali ya. Lebih bijak itu dalam bertingkah laku atau menulis lirik? Lebih kepada I get a lot better in zooming in and zooming out secara perspektif, karena by default gue observer, dan menjadi observer tempat nyaman gue by default adalah di pinggir ruangan pojokan, nggak ada yang lihat. I like to be invincible, tapi karena kerjaannya di atas panggung dan jadi spotlight, mau gak mau harus berada di tengah ruangan, dan itu berbanding terbalik dengan what I do, which is as a songwriter, karena dalam konteks menulis lagu pekerjaannya, and I still write songs, try to write songs setiap hari gitu. Perspektif menulis lagu mesti menjadi observer, dan itu kadang ada konflik batin di dalam, betapa sulitnya mencari keseimbangan antara kapan harus jadi performer dan kapan harus jadi observer. And I think I get a lot better in doing that, especially 2 tahun terakhir. As a performer juga udah tahu selaknya gitu mungkin ya bahasanya. Obviously juga from the banyak bikin salah ini salah itu gitu, yang kecil maupun yang besar. But I think sekarang pun udah 31 tahun katanya, masuk kepala 3 ada perasaan ketidakpedulian yang tiba-tiba muncul, hilangnya nggak enakan katanya. Tapi betul sih gue merasakan itu, entah dari mana dia datangnya. And musically I think gue jauh lebih sehat. Setelah berlitur gue
operasi mulut, bedah mulut, karena gue suka banget makan gula kan dari kecil. Jadi gigi gue hancur yang geraham belakang. Jadi nggak, orang normal giginya begini gitu. Gue karena nggak ada, yaudah gini. Jadi bentuk mulutnya yang normal begini, gue agak gini. Ketika udah operasi, giginya udah, mulutnya udah lebih sehat. Jadi ada cara reproduksi suara pun berbeda. Somehow now it's easier to explore vocally. Makanya di album baru lumayan agak banyak fry dan serak-serak basah gitu. Pertanyaan kedua. Bagus pertanyaannya ini, Tirton. Keren. Tirto itu siapa, Mas? Tirto Adi Suryo, Bapak Pers Indonesia, Bapak Nasional. Sesepuh. Dia udah zaman kemerdekaan. Pertanyaan kedua. Ada banyak porsi solo gitar yang cukup panjang di album ini, mulai dari Wanna Be Yours, New Feeling, sampai One Bad Day. Bagaimana proses kreatifmu, atau apa ada alasan khusus hingga akhirnya memutuskan menyertakan beberapa solo gitar cukup panjang di album ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, gue kangen dengar lagu yang ada intronya dan ada lead gitarnya. Because I think I grew up in the era of guitar and intro. That too. Kedua, 6 tahun, 7 tahun ke belakang, setiap manggung tuh gue banyak bawain ballads. Paling kenceng mungkin Flying Solo lagunya. Jadi ada kerinduan untuk actually playing music on stage, you know what I mean? 7 tahun ke belakang kayak rasanya kayak lo suka tempe goreng tapi 7 tahun makan tempe terus gitu. Jadi kadang pengen sekali-sekali makan pecel ayam gitu. And that's how it feels. Makanya di album ini mencoba untuk membuat ruangan yang cukup besar untuk gue bebas as a guitarist mau ngapain, especially juga ngulik tone gitar gue lumayan lama. Efek dari segini sampai segini sekarang. Gonta-ganti gitar dan segala macam, ingin menemukan ada kesenangan sendiri ketika main gitar lalu dengar sound gitar sendiri exactly how I think it's supposed to sound. Jadi lumayan ada tanda kutip menyenangkan diri sendiri di album. Yang pengen lu kejar seperti apa dalam bayangan? Gue karena vokal gue lumayan bright, jadi gue suka gitar yang madi, a bit ngumpul gitu midnya, rather than bright. Makanya gue jarang pakai maple, hampir nggak pernah. Ya pas ketemu Supro, ampli Supro, jadi madi banget. I like that. It blends well dengan tone vokalnya. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Bisa ceritakan tentang Mas Pam Company Limited dan apakah ini responsmu terhadap bisnis industri musik dewasa ini? Mas Pam Company Limited adalah kumpulan manusia-manusia yang punya mimpi dan mereka nggak bisa banyak tapi mereka expert dalam bidangnya masing-masing. I would always say you are your own boss dalam kantor gue. Gue
musik, say branding, say design karena sekolahnya DKV, visual. Terus ada yang expertnya dalam bidang offline dan acara, event organizer. Ada yang expertnya dalam PRing, ada yang jadi kayak the way I see it lumayan kayak X-Men gitu. Ada yang bisa ngilang, ada yang bisa berubah-ubah jadi apa-apa gitu. Terus kita happen to have the same vision about what we want to do in life, to which berkarya aja. Kita mungkin simpelnya orang-orang yang percaya bahwa bisa kok membuat sesuatu tanpa harus waktunya besar gitu. Dan sistem yang ada yang sudah berjalan bertahun-tahun di Indonesia gitu, kita berpikir kayak ada kok cara lainnya yang sebetulnya I'm not gonna say lebih baik, tapi lebih manusiawi gitu. Alternatif dari yang udah ada. Alternatif aja. Dan kita hampir semuanya pengambil resiko, jadi kadang obrolannya cuma nyebur barengan nih gitu. Bahasa semuanya ya udah yuk let's go gitu. Jadi kayak anak bocah main-main gitu, playground, suka-suka ya. Dan terjadinya tidak direncanakan. Apa yang akhirnya membuat kalian para pengambil resiko ini akhirnya memutuskan untuk ya udah menjadikan Mas Pam sebagai dalam tanda kutip perusahaan mereka bareng-bareng gitu? Kan sebelumnya udah ada yang kerja kantoran gitu ya. Gue dulu nggak bisa bayar orang karena nggak punya uangnya untuk ngegaji orang. Jadi what I can do adalah gue akan bertanya setiap orang mau bantuin gue gitu. Gue akan bertanya, mimpi lo apa? Terus salah satu dari mereka bilang, mimpi gue pengen punya label. Awalnya dari situ, terus karena gue mimpinya cuma mau punya album, that's it. Jadi ketika Walk the Talk rilis, I can die happy. And I'm so grateful bahwa mereka ternyata bahkan tanpa dibayar malahan ada yang keluar uang gitu untuk mendukung mimpi gue. So I thought, yeah, I'll do anything too for kalau ada yang mimpinya apa gitu. Awalnya dari situ, dari pengen punya label, makanya dulu namanya Mas Pam Records. And then more people coming in, ada yang kayak mimpi gue pengen punya media, mimpi gue pengen punya ini, mimpi gue pengen punya itu gitu. Jadi yaudah yuk cobain aja. We don't know where it's gonna go. Akan mungkin tahun depan akan berubah jadi sesuatu gitu. Kayak kemarin gue ke Bangkok manggung, terus ngobrol sama orang sana, orang belakang panggungnya, bisnis independent music scene di sana gimana gitu. And I've learned a lot, terus jadi punya ide lagi. Kayaknya kita bisa gini deh. Kayaknya kita bisa gitu deh. So, ya. Seperti itu. Pertanyaan ke 4. 4. Ceritakan dong tentang tour Hardcore Romance yang katanya akan dimulai minggu depan. Well, salah satu rukunnya musik kan kalau udah punya album seyogianya jalankan tour dan ngitar silaturahmi dengan kawan-kawan di daerah. Hardcore Romance is another tour yang untuk gue wajib gitu. Setiap album mesti
Pamungkas tour gitu, dan ini is just another tour. Bedanya apa? Karena albumnya bercerita tentang bagaimana gue akhirnya melamban di era yang super cepat, di eranya angka dan viral, dan everybody can, everyone is a superstar nowadays. Di tour ini I chose to gue pengen banget low key gitu. 500 orang, 400 orang, so different than Birdie tour 1000, 2000 gitu. Yang sekarang gue kangen banget the connection antara penonton dan yang di atas panggung, pun antara gue dan anak band di atas panggung. I miss the joy of playing music, and I believe music creates community, dan it's a strange thing bahwa dengan background yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, tapi karena musik somehow kita mengerti satu sama lain, and I miss that. Ada satu energi yang terkonek dan terbentuk dalam satu ruangan kecil gitu. And Hardcore Romance Tour, semoga we're able to create that again. Mirip Flying Solo Tour mungkin saat itu 2019. Gue kangen era itu sih, kangen kayak ya udah main musik yuk gitu. Connect, tawa-tawa, bukan yang banyak ramai dan ya piye-piye gitu. I don't want that anymore. Pilihan kotanya juga menarik, ada Madiun, Banyuwangi gitu. Itu kan kota-kota yang nggak lazim ya disamperin musisi ketika tour. Gitu. Ada cerita di balik pilihan kota-kota itu nggak? Sebetulnya karena ini sebuah usaha gue untuk memperdengarkan lagu baru, karena dengan alhamdulillahnya album 1 dan To The Bone album 2 lumayan resonate with a lot of people. Jadi banyak third city yang kadang masih di kenangan manis dan masih di monolog, which is it's fine by me, but sebagai seniman, ketika lo tumbuh, lalu lu buat satu karya yang mempresentasikan diri lo yang sekarang, potret diri lo yang sekarang, ketika lo di atas panggung sebagai seniman, pinginnya juga diterima dan dimengerti dari potret diri yang paling terakhir gitu. Kayak foto KTP udah terupdate, tapi orang pengennya yang waktu umur 17 lagi gitu. Yeah. Jadi gue kayak mulainya dari mungkin kota-kota yang masuknya di third city dulu. Maybe nanti gradually. Plus yang big cities, selain perizinannya mahal, internetnya pun mereka cepat, so bisa dari internet. Dan kalau dari kota besar ke third city jauh lebih memungkinkan the people yang ada di kota besar untuk saya beli tiket kereta atau nyetir dibanding terbalik. So why not? Dan sampai sekarang ini semua independen ya, maksudnya no brand, belum ada brand yang kemarin showcase sih ada. Itu rencananya pun kalau misalnya ada yang mau, gue pengen sih. Karena kenapa sih gue nggak mau ada brand dari zaman dulu, atau karena gue nggak ngambil endorsement, because I think it's important sebagai gue cuma bisa bikin musik, dan kalau gue harus bikin pondasi dan nancepin bendera sebelum akhirnya nanti buat rumah dan mungkin jadi komplek gitu, pondasinya adalah musik. Dan for the first 3 to 5 years gue pingin orang
mengerti dulu bahwa I'm here because of the music, bukan karena sosoknya, bukan karena Setelah itu maybe I'm fine with it, karena udah masuk tahun ke-7 gitu kan. Idealis ya menurut gue harus sih, karena you have to understand your value kalau enggak nowadays. Ya lanjut. Pertanyaan ke selanjutnya. Kamu lebih nyaman nulis lirik dalam bahasa Inggris atau Indonesia? Menurutmu apa kesulitan menulis lirik dalam bahasa Indonesia sehingga sampai sekarang kamu lebih dikenal sebagai penulis dengan lirik bahasa Inggris yang apik? Terima kasih. Jauh lebih nyaman nulis bahasa Inggris. I don't know why. Mungkin karena hampir 5-6 tahun gue jadi band top 40 yang memang bawainnya saat itu lagu bahasa Inggris. Dari zaman Evanescence sampai terakhir Payphone. Jadi memang nguliknya 1 minggu 60 lagu, 2 sesi, hampir semuanya bahasa Inggris gitu. Secara vokal dan mindset, karena dengan nyanyi 60 lagu setiap minggu, in a way kan mengadopsi logika pikir penulisan lirik bahasa Inggris gitu. I think that sticks with me. Jadinya membuat ketika menulis bahasa Indonesia bisa, tapi karakternya piye ya gitu. Karena menurut gue penting sebagai lyricist untuk punya karakter. Dan Indonesia, I think we have a lot of great lyricists, yang kalau kita nggak harus dengar lagunya, cuma hanya dengan baca kita tahu ini siapa yang nulis gitu. And that's my standard menurut gue. Kalau mau bikin sesuatu jangan nanggung gitu. And to get there it takes practice for years, dan daripada gue paksain terus jadi malah standarnya gue nggak bangga gitu. Untuk diri, bahkan untuk diri sendiri, I don't want it. Jadi lebih baik bahasa Inggris. Plus secara teknis pun bahasa Indonesia jauh lebih challenging menulisnya bahasa Indonesia, karena di Inggris yang satu suku kata banyak, and, I, you, love. Bahasa Indonesia dan, pun, kan, iya. And it's so many words. Aku cinta kamu, saya cinta dengan Anda gitu. So many words yang memang pemahaman play wordsnya bisa jauh lebih playful. That's why it's more challenging. Dalam kata lain, bisanya cuma itu. Kamu menulis lagu dengan bahasa Indonesia lagi sejak, koreksi kalau salah, kemarin yang ada di EP 2022. Apa yang mendasarimu menulis lagu berbahasa Indonesia lagi? I actually didn't. EP kemarin itu ditulis harusnya masuknya ke album Birdie, but I was never sure about refnya lagu kemarin. Dan baru ketemu refnya setelah albumnya rilis. Baru kayaknya ini oke gitu. But before that enggak. Tapi outro 2 ya berarti. Outro 2 itu adalah intronya To The Bone. Jadi untuk yang belum tahu, di album Flying Solo sebelum lagu To The Bone, gue punya intro yang nyambung ke To The Bone, yaitu intro 4. Akhirnya masuk ke Hardcore Romance karena pas lagunya jadi, manajer online gue bilang, "Pam, ini albumnya baru 28 menit, sementara kalau di Spotify harus 30 menit baru bisa dikatakan LP gitu. Kalau di bawah 30 menit jadinya EP." Terus gue kayak, ya kalau harus nulis lagu lagi, mendingan simpan buat album ke-6 gitu.
akhirnya apa ya kurang apa nih album gitu, karena menurut gue udah inline as an album. Ada banyak lagu yang bisa masuk tapi gue merasa rumah lagu-lagu ini bukan di Hardcore Romance. Akhirnya jadi berpikir oh ya udah tambahin aja outro, karena gue belum punya outro lagi setelah terakhir album Flying Solo, outro 1, akhirnya punya outro 2. And it's the original version lyric wise. Di Flying Solo tulisnya seyogianya aku sudahi semua ini. Padahal ketika gue nulis harus aslinya betul-betul asli, seyogianya aku ludahi semua ini. Ya, Hardcore Romance mengambil lirik aslinya. Yang asli. Dan apakah kamu puas dengan hasil Putus dan outro 2 nih? Oh betul juga Putus gue nulis ya. Kau malah lupa lu. Lupa saya punya lagu Putus. Iya. Lumayan puas. Putus. Di Hardcore Romance gue mencoba ada sebuah, ini agak teknis dan agak lumayan dalam, tapi as a songwriter gue selalu merasa I love simple songs kayak Bob Dylan, Beach Boys, banyak lagu-lagu yang gue repeat. Kalau di rumah gitu dengerin lagu, gue dengerin lagunya nggak banyak tapi itu aja gitu. Tapi sering banget. Terus gue mencoba menganalisa lagu ini kenapa ya, and then I found out bahwa secara lirik dan secara chord bisa sangat simple karena as a songwriter, saya Bob Dylan punya khas form lagu yang dia banget gitu. Dan untuk menemukan form lagu as in apa verse, chorus, and then pre-chorus, dan Struktur lagu lah ya. ada struktur lagu yang kalau kita dengar wah ini Lennon banget, wah ini Paul banget gitu. Dan gue sadar akan hal itu di tahun lalu. And I tried my best untuk menemukan. Akhirnya gue dengerin album-album gue kayaknya sebenarnya gue punya ada sebuah sudut pandang yang berujung jadi ciri khas sebagai penulis lagu. Kalau Pam yang nulis, dia strukturnya mesti gini. Ada diselipin, ada bridge-nya di sini, pasti ada pre-chorusnya, pasti gini bentuknya. That's why di Hardcore Romance I tried my best untuk to limit my ruangan kali ya. Mungkin umpamanya sebagai penulis lagu di 2 album terakhir di Solipsism dan Birdie, gue mencoba senjatanya pakai pedang yang besar, berat kayak wah gitu, perang besar. Di Hardcore Romance gue lebih memilih untuk cari garpu dan pisau kecil yang bisa dimasukin ke kantong gitu. Why? Because that's something that I haven't really done before. Di album Walk the Talk itu kayak kumpulan lagu yang pernah gue tulis dari 2012. Makanya albumnya jadi 16 lagu. Di Flying Solo penolakan gue untuk tour hanya bawain lagu Walk the Talk karena ballad semua. Jadi I have to create something yang lebih upbeat. Solipsism was my attempt untuk to sort of melepaskan ekspektasi orang, karena at the time To The Bone lagi naik banget, terus ekspektasinya juga tinggi. Cara gue menghandle dan mengkontrol ekspektasi tinggi adalah dengan justru menjadi semaunya. Dan di Birdie gue sadar bahwa music was never a priority. Ada kebutuhan primari dan sekunder. Musik selalu menjadi kebutuhan sekunder, dimana kita lagi dinner dan party, and then music playing on the background, and that's what I think music supposed to be. Bukan musik menurut gue bukan hal yang bisa diketengahkan lalu di spotlight lalu dibedah di operasi gitu, kayak no, it's supposed to be kebutuhan sekunder. Karena gue lagi mendalami vinyl di album Birdie, dan the best record yang gue play di vinyl tuh selalu yang kalau gue lagi ngapain terus itu enak aja gitu di play, bukan yang
mari kita ke tengah kan, Dengerin sorot lampu harus nama itu kita dengar very religiously gitu, enggak. That's not, I don't think that's music for me. Dan Birdie is my attempt untuk melakukan itu. In a way, I'm saying bahwa bukan aku spotlightnya gitu. Kalian lakukan ngapain aja terus setelah lagu ini, album ini deh gitu. Baru akan mengerti, oh maksudnya ini dia buat lagu Purple Side, oh dia maksudnya ini. It's not something yang harus nawa itu dengari. Dan di Hardcore Romance gabungan semuanya I suppose. Dan makanya gue tadi yang pakai pisau kecil itu. Again, it's something that I never done before. And yeah, I'm actually my favorite album so far. Yeah. Apakah itu akan menjadi membuatmu apa ya, kebayang-bayang? Misalkan ini kamu menganggap ini sebagai mungkin pencapaian artistik tertinggimu gitu ya. Ya. Dan nanti next album kamu akan terbayang-bayangi nggak? Oh iya banget mas. Gue udah nulis lagu lagi nih. Udah mulai doodling. But I do have always, gue selalu percaya trilogi. Gue selalu dibilangin dari zaman dulu. Bahkan sebelum punya album, lalu pas ketika punya Walk the Talk. Terus numbers wise digemari banyak orang gitu. Pesan yang datang tuh selalu jangan merasa puas dulu karena kamu baru bisa afdol dianggap musisi sampai album 3 gitu. Selalu itu datang dari senior musisi. And it stuck with me dan gue selalu bertanya kenapa harus sampai album 3 gitu. Terus akhirnya gue riset dan memang ternyata gue mempercayai perspektif trilogi di mana kalau lu sudah memulai di album 1 lu harus selesai sampai 3. Kalau lu sudah rilis 4 harus selesai sampai 6. So gue selalu berpikir sebelum masuk studio kalau album 5 gini berarti 6 gini. 4 gini, 5 gini, 6 gini. Mikirnya langsung 3 bulan lah gitu. Jadi nggak nyicilnya nggak sebulan. Bayar cicilannya langsung 3 bulan lagi tuh ibaratnya. So apakah itu membuat gue membayangkan next album? Oh iya banget. I think gue tipe yang ada lagu bagus gue bisa kayak jangan masukin album ini deh, album selanjutnya aja gitu. So ya. Karena kamu selalu membayangkan 3 album ke depan. Iya. Oke. Last question Terakhir. Sebelum masuk ke trivial. Seru banget pertanyaannya. Kamu banyak menulis lagu cinta dengan berbagai perspektif di album ini. Dalam proses kreatifmu sekarang ini, apa yang berbeda dari kamu dalam memandang cinta? Wow. Katakanlah apa yang kamu tulis di Walk the Talk 2018 dan dibandingkan dengan Hardcore Romance 2024 ini. Ada sebuah hal yang menarik terjadi. Gue ternyata punya trauma besar yang tidak disadari selama ini, yaitu gue ditinggal mati oleh kucing gue waktu kecil. Dia ketabrak di depan komplek. Karena biasanya gue kalau pulang sekolah waktu SD selalu berhenti di depan gang rumah. Jadi kucing di depan pagar rumah, gue depan gang rumah, kami lari ketemu di tengah kayak film India gitu. Tiba-tiba suatu hari gue naik ojeknya gak berhenti di depan gang tapi Masuk. Ya 3-4 langkah sebelumnya lah gitu. Karena mau main bola. Di sebelah gangnya ada lapangan bola. Kayaknya kucingnya nyari nih. Dia jalan ke depan nyariin gue ke depan komplek, kelindes. Meninggal. So, dan tanpa disadari itu impact besar di gue banget sampai gede.
sampai kemarin tuh gue banyak kasus, gue sampai bertanya kepada diri sendiri, why am I making the wrong headlines gitu. Akhirnya gue mencari dan berkaca ke diri sendiri, dan ternyata core problemnya adalah I have the tendency untuk to do more. Ketika things are not working, gue kayak ayo coba lagi sampai bisa. Jadinya dalam dilihatnya mungkin tanda kutip ambisius, atau ini orang nggak Trying too hard. Iya, trying too hard, atau maksa atau apa gitu. Hanyalah itu penebusan dosa gue. Anak kecil, waktu gue kecil secara nggak langsung bilang kayak, padahal 3 langkah lagi mungkin kucingnya melihat gue, jadinya dia nggak harus ketabrak gitu. That's I think my way untuk menebus dosa itu. Tapi lasted for years sampai gue tua, baru disadarkan, baru kayak oh iya juga ya. Makanya hardcore romance gue jadi it tends to laid back secara manusia. Turnya jadi kecil, sosial media gue menjadi sangat jauh, lebih nggak mau gitu ngoyo, dan itu berimpact kepada salah satunya hubungan dan the way I see everything, dan termasuk mungkin cinta. Karena kalau dulu gue lumayan jadinya sangat logika, karena mikirnya oh berarti kalau supaya berhasil gue harus melakukan ini gitu. Well sekarang kayak ya kalau belum waktunya. Sudut pandang terhadap cinta jadi gimana? Kalau gue jadi kayak jauh lebih menerima mungkin ya. Kayak kalau dulu mungkin ada hal yang gue nggak suka dari pasangan gue kayaknya kamu harus gini deh. Yuk kita belajar yuk gitu. Kayak mungkin rasanya jadi terlihatnya dari luar. Kalau maksa ya gitu. Kalau sekarang kayak misalnya dia suka kentut gitu, gue ketawain aja gitu. Ya udah memang lu PA, ya nggak apa-apa. Dan jauh lebih menyenangkan gitu melihat, lebih di guenya jadi ini mungkin salah satunya new feeling gue akhirnya menulis ini gitu, karena it's so different. Gue jadi lebih santai. Kalau dulu wah lu nggak bisa nih nanti gini gitu. Kalau sekarang ya udah apa-apa lah, udah ada yang ngatur lah, ada gitunya gue. Lebih nerima ya. Ada nerimo ya, logowo nerimo ya. I think maybe the majority of why I'm like that, karena udah menerima dan mengerti bahwa ternyata si kucing ini berimpak gede gitu, dan akhirnya pun gue berani adopsi kucing lagi. Terus bukan jadi tidak ada jawaban gitu. Kalau dulu pasti ada jawabannya, biar ku cari. Kalau sekarang nggak ada. Tidak harus, kalaupun ada masalah ya nggak apa-apa. Memang harus ada masalah mungkin. Apa tuh ya namanya tuh Mas? Kalau gitu. Dewasa. Legowo. Oke, cut dulu. Halo, masih sama enggak ya? Halo, saya masih Pamungkas dan masih di Trivial Tirto. I'm gonna get 3 questions. Feeling gue bola nih. Dalam genre yang sama, apakah Anda punya musisi yang Anda rasa jadi saingan, dan siapa dia? No, nggak ada. No, I don't see music like that. I see music as potret diri. And gue suka banget belajar dari orang dan mendengar karya orang lain, maupun musik, maupun lukisan, maupun cerita, buku gitu. Tapi kalau film agak susah karena biasanya fiktif. But listen to people's music, di gue jadi kayak seru banget ya, kepalanya dia bisa begini gitu. Dan gue selalu percaya kamarnya beda tuh.
quality dan rezeki. Betul. Quality ya quality, bagus ya bagus secara pengkaryaan. Kalau rezeki ya beda lagi tuh, tergantung manusianya. Mungkin kualitasnya bagus banget, tapi dia pernah jahat sama orang, jadinya rezekinya mandek karena belum minta maaf gitu misalnya. Ya itu, gue selalu percaya itu. Jadi nggak pernah gue merasa piye-piye gitu. Dan kalau ada yang segenre gue malah suka karena gue bisa ngulik, gue bisa belajar perspektif mereka. Ya. And pertanyaan selanjutnya, apakah ada gebrakan dari Pamungkas dalam waktu dekat ini? Jika ada, bisa di-spill sedikit. Gebrakan yang mengagetkan gitu ya. Iya. Gue akan bikin main bola bareng dengan fans karena udah kerja mulu, tak rindu dengan main bola. Di tour Hardcore Romance akan gue kumpulin pemain-pemain terbaik yang jago ngelawak di lapangan. Mari melawak bersama. Ini futsal berarti atau? Nggak, 11-11. Oh, oke. Supaya bisa gantian mas. Kalau futsal kayaknya up and down nggak kuat karena besoknya harus manggung. Soalnya tinggi-tinggi. Akan ada di 3 kota yang memungkinkan secara, karena kita jedanya nggak banyak dari satu kota ke kota lain, mostly jedanya 1 hari plus perjalanan untuk istirahat dan perjalanan. Jadi ada rute yang pendek cuma 3 jam 4 jam. I'm gonna make time dan find the people untuk main bola. Kami lagi buat jersey, niat banget. Tim bola favorit lu siapa? Liverpool. Manchester United. Liverpool is a small club mentality. Manchester Sama United. kita. Okay, next question. Last question. Lu Liverpool ya? MU dong. Oh bagus. Muka lu cerah pantas. Auranya 99 plus. Siapa musisi yang menginspirasi Anda hingga bisa seperti sekarang? I would say John Lennon and Ringo Starr. Oh, justru Ringo ya? Ya, a bit of Lennon dan Ringo. Gue kayaknya by default gabungan mereka berdua gitu. Gue umur 12 saat itu gue ke SMP kelas 2 kalau nggak salah ya. Sudah punya gaji 400.000 sekali manggung top 40. Tergantung tuh, kalau bulannya hari Jumat ada 5, berarti gue dapet 400 kali 5 yang adalah berapa? 2 juta. 2 juta. Pada saat itu mahal banget tuh mas untuk anak SMP megang uang segitu. Kerjaan gue adalah ke Musik Plus, toko CD. Gue beliin tuh semua. Jonas Brothers, Lady Gaga, Hanson, tak beliin semua. Hello Goodbye zaman itu tuh. Suatu hari hampir semua CD yang baru udah gue dengerin, tapi duit masih banyak. Ya anak SMP kan. Gue beli apa ya? Akhirnya gue beli DVD-nya The Beatles Anthology. Ada 8 CD. Itu perjalanan Beatles dari cuma John Lennon doang. John Lennon ketemu Paul, lalu mereka berdua ketemu George, lalu mereka punya drummer, punya bassis, bahkan Stuart sama Pete Best. Terus mereka ke Hamburg, terus Stuart jatuh cinta jadinya nggak mau balik lagi ke Inggris, akhirnya sama Pete Best terus akhirnya dikeluarin karena ketemu George Martin bilang ganti drummer, gue mau produserin lu. Akhirnya eventually ketemu Ringo Starr. Gue melihat perjalanan karir The Beatles, terus gue berpikir kayaknya enak hidup kayak gini ya gitu. Kayaknya aku mau jadi mereka, dan
something about Lennon dan Ringo. Lennon mungkin the bitterness dia yang mirip gue gitu. Dia melihat hidup dari sudut pandang standar gue rendah banget nih gitu. Jadi gak usah ngarep terlalu tinggi gitu. Itu Lennon, gue punya itu kayaknya. Gue merasa kayak sama kami. Dia kayak ya udah coba dulu, gak usah terlalu ekspektasi yang tinggi-tinggi deh. Itu gue gitu banget. Ringo Starr in terms of how simple he can be, and yet somewhat he would came up with this genius idea. Kayak misalnya suatu hari Beatles sangat besar, satu dunia meminta dia untuk ke negara masing-masing at the same time, Prancis, Jepang, Australia. Sementara Beatles nggak bisa dalam satu waktu mecah badannya untuk di Australia satu, di Jepang satu, di Prancis satu gitu. Jadi harus milih jadwal nih, lagi meeting sama manajernya Brian Epstein, kayak gimana nih bang, mau ngambil Prancis apa Jepang apa Australia. Terus si Ringo Starr bilang gini aja, kita syuting, kita kirim videonya, jadi semuanya kita ambil gitu. Dan itu kan cikal bakalnya video klip jadinya. Gue kayak iya sebenarnya pemikiran simpel itu keren banget gitu. Dan gue I tend to have that, otak gue sebenarnya simple banget, cuma nggak tahu kenapa jadinya ribet. Jadi that keeps me going gitu. So Thank you. Saya Pamungkas, terima kasih banyak sudah menyaksikan Arisan Tirto. Brilliant questions, happy to be here. Kalau punya waktu, saya baru saja merilis album kelima, so I have listened. Thank you so much. Well, I pray you are okay, and you wash your eyes.